Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Citra Karisma, NIM 2450191272 dari kelas H. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Analisis Dasar Ibu Apoteker Rina Anugrah MSI dan Ibu Apoteker Rismaya Desti PM Esfram. Video ini dibuat sebagai susulan atau perbaikan dari tugas dan kuis mata kuliah Kimia Analisis Dasar. Soal pertama, berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah berperan penting dalam pengujian untuk pengembangan obat, obat tradisional, kosmetik, dan makanan, berperan dalam proses penjaminan mutu dan keamanan obat, sebagai metode dalam evaluasi mutu dan keamanan, berperan dalam pembentukan karakteristik bahan baku obat, mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien. Menurut saya, jawaban yang kurang tepat di sini adalah mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan kepada pasien. Karena analisis kimia di bidang farmasi berperan dalam hal pengujian dan pengembangan obat, makanan dan kosmetik, penjaminan mutu dan keamanan obat, evaluasi mutu dan karakteristik bahan baku, penentuan komposisi zat aktif dan pengotor. Soal kedua, suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut analit. Kenapa analit? Karena analit adalah senyawa atau senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel. Sedangkan larutan pembanding adalah larutan yang dibuat menggunakan baku pembanding atau disebut juga larutan standar. Sedangkan blanko adalah pengujian tanpa penambahan sampel. Reagen adalah reaksi kimia yang ditambahkan ke dalam sampel, dan sampel adalah contoh atau cuplikan bagian dari yang akan dianalisis. Jadi jawabannya suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam satu sampel disebut analit. Soal ketiga, metode analisis yang bertujuan menentukan identitas sampel adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menentukan identitas atau jenis suatu zat dalam sampel. Sedangkan analisis kuantitatif untuk menentukan berapa banyak suatu zat, yaitu jumlah atau kadarnya. Sedangkan analisis semi kuantitatif memberikan perkiraan jumlah, tetapi tidak seakurat analisis kuantitatif. Sedangkan analisis klasik menggunakan metode tradisional seperti titrasi atau gravimetri, dan analisis modern menggunakan instrumen canggih seperti HPLC dan AAS. Soal keempat, metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometrik pasti untuk mengetahui identitas atau jumlah senyawa dalam sampel disebut metode klasik. Kenapa metode klasik? Metode klasik atau non-instrumental adalah metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometrik pasti untuk mengetahui identitas atau jumlah senyawa dalam sampel. Sedangkan metode analisis modern atau instrumental melibatkan sifat kimia dan sifat fisika dan kimia agar mengetahui identitas atau jumlah zat dalam sampel. Metode ini menggunakan instrumen khusus. Soal kelima, berikut ini merupakan contoh analisis semi kualitatif adalah uji batas logam pada bahan baku KCl. Kenapa? Karena analisis semi kuantitatif memberi informasi tentang perkiraan konsentrasi suatu zat. Uji batas logam pada KCl bertujuan untuk menentukan apakah kandungan logam berat dalam KCl melebihi batas yang ditetapkan, bukan untuk menentukan kadar logam berat secara tepat. Soal keenam, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible atau ultraviolet visible termasuk metode modern karena menggunakan alat spektrofotometer untuk mengukur penyerapan cahaya
oleh senyawa dalam larutan. Ketujuh, berikut ini termasuk keadaan reaksi kering analisis kualitatif kecuali uji boraks. Pembahasan, apa itu reaksi kering? Reaksi kering adalah metode identifikasi senyawa tanpa pelarut, biasanya dengan pemanasan langsung atau pembakaran. Yang termasuk reaksi kering diantaranya ada uji manifosfat, uji pemanasan tabung uji nyala, dan reaksi kimia dengan reagen. Kenapa boraks bukan termasuk reaksi kering? Karena uji boraks biasanya dilakukan untuk mendeteksi boraks dalam makanan menggunakan larutan kunyit atau reagen cair. Jadi itu bukan termasuk reaksi termasuk reaksi basah, bukan reaksi kering. Soal ke-8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala adalah untuk membersihkan kawat nikel krom. Dalam uji nyala digunakan kawat logam atau nikel krom untuk membawa sampel ke nyala api. Agar hasil warna nyala api tidak terganggu oleh senyawa logam atau kontaminan lain, kawat tersebut harus dibersihkan dengan HCl pekat. Soal ke-9, berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah barium. Kenapa barium? Warna nyala khas pada beberapa kation, yakni jika natrium berwarna kuning terang atau intens, magnesium tidak memberikan nyala warna yang terlihat, barium atau Ba memberikan warna hijau kekuningan, kalium berwarna ungu pucat, dan kalsium merah hingga kemerahan. Jadi, yang memberikan warna hijau kekuningan adalah senyawa barium. 10. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah pada reaksi pengendapan, reagen tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus karena dapat menyebabkan melarutnya sebagian endapan pada beberapa sampel. Dalam reaksi pengendapan, zat terlarut tereaksi dengan reagen untuk membentuk endapan atau precipitate yang tidak larut. Tujuan utamanya adalah untuk mengendapkan zat target sebanyak mungkin secara akurat. Jika yang ditambahkan reagen berlebihan, hal ini bisa menyebabkan efek pengkompleksan di mana sebagian endapan bisa larut kembali, gangguan pada kemurnian endapan, serta kesalahan hasil analisis. 11. Pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan pengelompokan beberapa golongan kation dengan metode HCl, H2SO4 pekat, H2SO4 encer, AgNO3, dan H2S. Jawabannya adalah HCl. HCl atau asam klorida digunakan untuk tahap pertama mengendapkan kation-kation golongan 1 seperti Ag+, Pb2+, dan Hg2+, karena ion Cl dari HCl akan bereaksi dengan ion-ion logam yang membentuk endapan klorida yang tidak larut, contohnya AgCl. Soal 12, berikut ini tahapan analisis senyawa anorganik untuk blind identification yang benar adalah pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan, ketiga reaksi golongan anion dan reaksi spesifik, dan keempat kesimpulan. Langkah-langkah yang benar harus mencakup pemeriksaan awal, identifikasi kation dan anion, serta reaksi spesifik sebelum membuat kesimpulan. Soal ke-13, berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah yang pertama pemanasan, uji nyala, pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat, pengujian dengan HCl encer dan pekat, pengujian dengan H2S. Jawabannya adalah pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Untuk mendeteksi anion, pemeriksaan awal yang sering dilakukan adalah pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat, karena bisa menghasilkan gas yang khas sesuai jenis anionnya. Jadi jawabannya benar adalah pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Soal ke-14,
Pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini kecuali H2SO4. Kenapa H2SO4? Penjelasan, reagen digunakan untuk membedakan kation-kation ke dalam beberapa golongan berdasarkan kelarutan endapan yang terbentuk. HCl mengendapkan kation golongan 1, misalnya Ag dan Pb. H2S dalam suasana asam membentuk endapan untuk golongan 2, misalnya CO2+ dan CD2+. Sedangkan NH42S untuk golongan ketiga, misalnya FO3 dan Ni, dan NH42CO3 mengendap pada golongan 4, misalnya Ba2+ dan Ca. H2SO4 bukan reagen utama untuk klasifikasi golongan kation. Biasanya digunakan untuk menguji anion. Soal 15, apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 yang tidak larut dalam air? Jawabannya adalah AgCl. Kenapa? Ketika ion Ag+ atau perak direaksikan dengan ion Cl, terbentuk AgCl atau perak klorida. AgCl berbentuk endapan putih susu dan tidak larut dalam air. Ini adalah ciri khas dari penggolongan kation golongan 1 menggunakan HCl sebagai reagen. 16. Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? CO2+ ditambah H2S ditambah 6H2O menghasilkan CuS2 dengan warna endapan hitam. Ketika ion CO2+ direaksikan dengan gas H2S membentuk senyawa CuS atau tembaga 2 sulfida dan menghasilkan warna endapan hitam. Soal ke-17, berikut ini manakah kation yang termasuk kation golongan 2A? Ada Bi, As, Sb, Ag, dan Sn. Kation golongan 2A adalah kation yang membentuk endapan sulfida atau H2S yang tidak larut dalam amonium polisulfida yang dibagi menjadi 2 golongan, yakni tembaga Bi3+, Cu2+, dan arsenik As atau Sn. Yang termasuk golongan 2A adalah Bi atau bismut termasuk golongan 2A, sedangkan arsen golongan 2B. Sb atau stibium atau antimon golongan 2B, Ag atau perak golongan 1, dan Sn timah golongan 2B. Jadi yang termasuk golongan 2A adalah bismut. 18. Reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Untuk membentuk endapan sulfida dari kation golongan 3 digunakan NH4Cl plus NH4OH dan H2S. NH4Cl atau amonium klorida menjaga pH agar tetap stabil, mencegah pH terlalu basa. NH4OH atau amonia menyediakan ion OH- agar larutan cukup basa. Sedangkan H2S atau gas hidrogen sulfida bereaksi dengan kation membentuk endapan sulfida atau S2-. Soal ke-19, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Ketika 2Al3+ ditambah 3S2- ditambah 6H2O, maka akan menghasilkan Al2S3 dengan endapan berwarna putih. Ini adalah reaksi antara ion aluminium atau Al dan ion sulfida atau S2- dari gas H2S atau senyawa lain yang mengandung S2-. Apa itu Al2S3? Adalah senyawa aluminium sulfida, senyawa ionik hasil reaksi antara aluminium dan sulfida. Warna endapan menghasilkan putih atau putih keabu-abuan. Ini merupakan hasil khas dari reaksi ion Al dengan H2S di lingkungan basa lemah.
Reaksi antara Al dan S2- menghasilkan Al2S3 yang membentuk endapan putih. Soal terakhir, reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dan Hg dengan Hg+, di mana pada Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur dan Hg+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Jika timbal atau Pb2+ dan raksa atau Hg2+ direaksikan dengan Ki, maka akan terbentuk endapan timbal 2 iodida PbL2 berwarna kuning telur dan raksa 1 iodida atau Hg2L2 berwarna hijau. Jadi, reagen yang dimaksud adalah Ki. Selesai. Mungkin sekian dari saya. Apabila masih terdapat salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.